video kali ini aku berbagi resep cara membuat klepon buah naga yang zaman now banget dan pastinya rasanya enak. Buat teman-teman yang penasaran dengan tutorialnya, stay tune terus dan videonya jangan di skip ya. Tonton sampai habis videonya agar kalian paham cara pembuatannya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video dari kita setiap harinya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Bahan pertama di sini aku butuhin kelapa yang aku udah parut, garam, beberapa daun pandan, santan kara, buah naga, tepung beras ketan, air, minyak goreng, dan terakhir gula merah. Yang pertama di sini aku siapin parutan kelapa. Ini aku pakai setengah butir ya. Lalu aku siapin juga garam. Ini garamnya aku pakai setengah sendok makan aja atau sesuai selera kalian masing-masing. Ini karena tempat aku kekecilan, akhirnya aku ambil daun pisang yang aku buat ngukus. Kalau teman-teman nggak punya daun pisang, kalian bisa kukus biasa aja. Ini aku mau aduknya di sini ya. Kalau teman-teman juga pengen kelapanya ini agak manis, bisa ditambahin gula ya. Tapi karena menurut aku nanti kleponnya udah aku bakalan kasih gula merah, jadi aku nggak perlu ngasih gula lagi di sini. Dan ini sesuai selera ya. Ini aku aduk-aduk sampai merata. Setelah menurut kalian kelapanya udah tercampur rata sama garam, kalian bisa tambahin beberapa daun pandan di kukusannya ini. Ini aku di sini pakai 2 aja ya. Lalu ditaruh di tengah-tengah dan kita bungkus. Maaf ya, ini daunnya agak kecil jadi aku agak susah bungkusnya. Pakai daun ini agar lebih sehat lagi ya daripada pakai plastik. Biasanya kan kalau ngukus pakai plastik, jadi pengen lebih sehat lagi makanya aku pakai daun pisang aja. Lalu setelah seperti ini kita siapin kukusan. Ini kukusannya udah aku panasin dulu ya. Setelah itu aku masukin aja seperti ini. Ini kukus kurang lebih 10-15 menit sambil nunggu kukusannya ini matang. Lalu di sini aku siapin blender buat adonan kleponnya. Ini di sini yang pertama aku masukin buah naga, karena buah naga aku kebanyakan, aku pakai 1 aja ya. Ini 1/4 buah naga. Lalu aku masukin santan kara 1 bungkus. Kalau teman-teman pengen pakai yang fresh boleh aja. Kalau yang pakai yang fresh itu butuhnya setengah butir kelapa ya, ditambah 250 ml air. Karena di sini aku pakainya santan kara, yang ini udah 65 ml. Jadi di sini aku cuma tambahin 200 ml air. Ini aku tambahin 200 ml air aja. Setelah itu langsung aja aku blender. Udah segini aja aku ngeblendernya. Setelah itu aku langsung aja siapin panci dan sarangan buat nyaring ya. Soalnya kan kalau buah naga itu masih ada biji-bijinya gitu. Jadi aku pengen nggak kasar gitu nanti ngasih adonannya. Jadi di sini aku saring seperti ini. Ini harus disaring ya supaya adonannya nanti lembut, tidak bergerindil. Ini soalnya kan kalau pakai buah naga gitu agak kentelan, jadi agak susah gitu nyaringnya. Jadi akhirnya aku kerok aja di bawah ini, di bawah saringannya ini dikerok seperti ini biar cepet nyaringnya.
menurut aku sih kalau diginiin lebih cepet ya. Dan ini menurut aku udah. Lalu ini saringannya aku pinggirin dulu. Setelah itu buat adonannya ini aku langsung aja masak pakai api sedang kurang lebih 1 menit aja. Asal panas ya, jadi jangan sampai mendidih. Ini cuma kalau bisa anget-anget kuku gitu loh. Dan sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Jika udah anget kuku bisa langsung diangkat. Lalu kita langsung aja proses cara membuat adonan kleponnya. Ini udah ya. Ini di sini aku siapin mangkok yang agak gede, lalu aku masukin 250 gram tepung beras ketan. Ini tepung beras ketan ya, bukan tepung beras biasa. Lalu di sini adonannya langsung aja aku siramin sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak, soalnya nanti takut kelembekan gitu kalau langsung banyak. Ini di sini aku ngaduknya pakai centong dulu ya, soalnya ini agak panas sedikit. Kalau teman-teman pengen langsung ngaduk pakai tangan, ini tadi masaknya harus anget-anget kuku ya, jadi jangan panas-panas banget biar bisa langsung diaduknya pakai tangan. Tapi karena ini menurut aku sedikit panas, jadi aku pakai centong ini dulu ya. Tuang adonannya beberapa kali, lalu diaduk-aduk adonannya sampai benar-benar kalis ya. Kalis itu apa sih? Sampai adonannya itu tidak menempel di pinggiran. Jadi ini harus benar-benar apa ya, kayak nempel gitu loh. Jadi di pinggirannya itu harus bersih, itu berarti udah kalis. Kenapa di sini aku nggak tambahin pewarna makanan? Karena aku pengennya lebih sehat lagi ya. Jadi kadang kalau orang lebih sensitif, kayak maksud aku tuh kadang kalau kita kebanyakan pakai pewarna kan pasti ada yang komen, kebanyakan kak pewarnanya kan kurang sehat gitu. Padahal maaf ya, padahal kan yang makan saya gitu. Jadi banyak yang komen seperti itu. Jadi di sini aku pengen ngurangin komen yang kebanyakan pewarna. Jadi aku pakai yang sehat-sehat aja, kayak ini sekarang aku pakai buah naga. Terus video yang kemarin itu aku pakai daun pandan buat pewarnanya. Jadi teman-teman kalau pengen lebih sehat, usahanya bisa dicontoh seperti ini ya. Ini juga sangat cocok banget kalau teman-teman mau buka bisnis zaman now, kan karena akhir-akhir ini buah naga tuh lagi booming dimanapun tempatnya, pasti ada buah naga. Jadi ini kayaknya peluang banget ya buat teman-teman yang pengen buka usaha. Ini adonannya udah mulai kalis, cuman masih agak kering gitu. Jadi kayaknya aku mau tambahin sedikit airnya. Tapi aku aduk-aduk dulu deh ya, sampai baknya itu bersih. Ini aku ambil centong, kira-kira segini aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Aku cuma ngingetin aja buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan tips dari aku, kayak tips ide jualan gitu setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Ini udah mulai bersih ya, pinggirannya aku bersihin seperti ini. Ini hasilnya persis kayak clay gitu, clay mainan anak-anak. Sorry disama-samain kayak mainan. Ini udah ya, teksturnya seperti ini kurang lebih. Lalu aku pinggirin yang itu tadi. Ini aku menunjukin teksturnya emang bener-bener kayak clay pasir aja gitu, kayak slime. Tapi ini bukan slime, ini makanan ya pastinya. Lalu ini aku siapin kukusannya dulu. Sebelum nyetak aku mau tunjukin kalau kukusannya tadi udah mateng. Dan didiemin dulu ya biar sedikit dingin gitu loh. Setelah itu kita lanjut buat buat kleponnya. Ini di sini aku siapin loyang kecil, lalu aku kasih olesan minyak goreng karena aku nggak punya olesan, jadi aku pakai manual aja, pakai tangan. Jadi pokoknya dibuat simple aja, barang seadanya di rumah pasti bakalan jadi. Lalu tangannya aku kasih sedikit aja minyak goreng, aku olesin minyak goreng biar nggak lengket. Dan di situ juga ada gula merah maksud aku. Ini adonannya diginiin. Setelah itu kita tambahin sedikit gula merah seperti ini.
tangan kita yang udah kena gula merah jangan sampai kesentuh sama adonannya ya, nanti bakalan pecah hasilnya. Ini setelah bulat langsung diginiin. Dan ini udah jadi. Gampang banget kan? Ini pokoknya ide bisnis yang paling mudah banget. Setelah itu kita lakukan seperti yang tadi, dan ini dia hasilnya. Ini kan kecil, nanti kalau dimasak ini bakalan gede gitu. Menurut aku dia bakalan ngembang kalau udah dimasak. Ini hasilnya banyak banget ya, luar biasa banyaknya. Dan ini dia hasilnya. Setelah itu aku langsung aja masak di atas air mendidih. Ini udah mendidih parah ya, pokoknya harus benar-benar mendidih. Lalu kita masukin semua kleponnya. Nah, aku masukin semuanya. Lalu tunggu kleponnya sampai naik ke atas. Ini gak bakalan nempel, soalnya tadi pakai minyak goreng ya buat ini, buat ngolesin kleponnya. Dan buat kelapanya ini udah kering, aku siapin bak juga. Ini aku mau taruh di bak aja lah ya, langsung seperti ini. Ini agak kuning soalnya ini daunnya itu kayak daun pisang apa gitu, jadi ada kuning-kuningnya sedikit, tapi nggak apa-apa, ini tetap sehat ya. Jadi bukan kotor, cuman ini dari warna dari daun pisangnya, jadi nggak apa-apa. Terus ini udah mulai naik ke atas ya. Tunggu sampai naik seperti ini, dan ini udah naik ya. Langsung aja kalau udah seperti ini bisa diangkat pakai serokan. Dan jangan lupa dimatikan apinya. Ini bener-bener enak banget. Lalu kita langsung aja masukin ke atas kelapa parut. Lalu ini aku siapin piring saji dan aku siapin kleponnya. Ini langsung aja aku balurin pakai kelapa ya. Jadi kelapanya harus merata. Seperti ini. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur semuanya. Jika kalian suka sama video yang aku buat ini, kalian tinggal like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Ini dia hasil kleponnya yang udah aku hias. Lalu aku mau nunjukin di sini betapa lumernya isi di dalamnya. Ini kan kadang kalau buat klepon itu masih ada gula yang masih ini utuh gitu, dan ini hasilnya bener-bener lumer. Jadi nggak ada yang utuh gitu. Lalu kita makan. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur kalian. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.